Bagaimana kabarnya semua Nanda? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah ketua kelas boleh disiapkan dulu. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong mejanya diluruskan dulu. Sampah yang ada di bawah tolong dibuang. Silakan dibuang dulu sampahnya. Sudah? Sudah siap? Oke. Kita ambil absen dulu ya. Azikri Aulia, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Syukria, Hadir Bu. Fajar, sakit ya Bu kata mama yang tadi Bu. Sakit, ada suratnya? Dia bilang sama mama saya ya Bu. Udah berapa hari nih sakit? Baru hari ini? Ya Bu. Oke, kita doain ya semoga Fajar bisa cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita lagi. Amin. Oke, baiklah. Minggu lalu Ibu sudah memberikan gambaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu juga sudah mengirimkan link videonya. Sudah dilihat dan dipelajari? Sudah Bu. Nah, apa judul materi kita hari ini? Statistik. Menganalisis data Bu. Statistik. Oke, dari statistik itu apa yang sudah dipelajari? Menganalisis data itu terbagi 3 Bu. Ada tangan? Saya Bu. Oke. Ada yang pertama yaitu materi kita adalah Statistik. statistik. Nah, yang pertama ada menganalisis data. Menganalisis data. Apa menganalisis data? Terbagi menjadi 3 Bu. Ada 3. Terus apa yang pertama apa? Membaca. Yang kedua menganalisis. Yang ketiga prediksi atau kesimpulan. Prediksi atau kesimpulan. Nah, kemudian apa lagi? Mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data. Nah, mendeskripsikan data ini terbagi menjadi berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Ada pemusatan data dan penyebaran data. Nah, pemusatan data itu ada juga lagi pembagiannya. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada rata-rata atau yang biasa disebut dengan median. Boleh, itu. Atau median. Kemudian ada median. Dan yang terakhir adalah modus. Nah, untuk penyebaran data ada terbagi lagi menjadi berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Jangkauan dan kuartil. Ada jangkauan dan kuartil. Kuartil itu berapa? 3 Bu. Kuartil ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, sekarang
maka dari semua nilai yang ada itu bisa kita cari menggunakan yang namanya statistik. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencari median. Median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Misalnya kita ingin mencari nilai tengah dari suatu usia dalam suatu penduduk. Di tengah-tengah misalnya rentang usianya itu dari 18 sampai 20. Nah, di tengah-tengahnya usianya berapa? Nah, itu yang disebut itulah salah satu beberapa kegunaan mempelajari statistik dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, langsung aja kita pelajari. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu ini, ya. Kelompok 2 adalah Supriya. Silakan boleh ditonton dulu video yang udah Ibu kirimkan lagi, materi-materi yang akan dipelajari di hari ini. Oke, silakan ditonton dulu ya sebelum belajar. Nah, dari video tersebut ada di dalam video itu latihan. Sebelum mengerjakan latihan itu, silakan boleh ditonton dulu video yang udah Ibu kirimkan lagi untuk mengingat kembali materi-materi yang akan dipelajari di hari ini. Oke? Nah, oke, udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah? Oke, nah dari 3 soal, dari 3 permasalahan yang Ibu kasih tadi, siapa yang bisa membuat jawaban nomor 1? Oke, silakan Putri. Berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Pada tabel di atas pada tahun 2007, berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Sebanyak 5 kilogram dan paling sedikit 2000 kilogram. Selisihnya 5000 kilogram kurang 2000 kilogram sama dengan 3000 kilogram. Boleh duduk dulu. Oke. Oke, nomor 1 sudah dijawab oleh kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang nomor 1 itu soalnya adalah diagram batang di bawah menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Ini diagram apa namanya? Diagram batang. Nah, pertanyaannya yaitu pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Putri menjawab tahun 2007. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak. Sama semua? Sama. Nah, gimana cara kita membacanya pada tahun 2007? Kenapa jawabnya 2007? Lihat, ini adalah tahunnya, ini adalah jumlah tangkapan terbanyaknya. Ini adalah dalam ribuan kilogram. Nah, ini kita lihat diagram batangnya yang paling tinggi yang pada tahun 2000 berapa? 2007. Kita lihat ada 5000 kilogram ikan pada 2007. Nah, kemudian yang kedua yaitu berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut. Nah, dari 2003 hingga 2008 berapakah selisih tangkapan ikan tersebut? Gimana caranya? Yang pertama yaitu tangkapan ikan terbanyak dikurang dengan tangkapan ikan paling sedikit. Dari diagram batang ini, yang tangkapan ikan terbanyak ada sebanyak berapa?
ada 5.000 kilogram. Kemudian yang paling sedikit ada 2.000 kilogram. Nah, untuk mencari selisihnya yaitu tangkapan terbanyak dikurang dengan tangkapan paling sedikit. 5.000 dikurang 2.000 kilogram. Jadi selisihnya adalah 3.000 kilogram. Nah, untuk mendeskripsikan data kita tadi menggunakan berapa cara? Ada 3 cara. Yaitu dengan membaca. Nah, nomor 1 ini gimana kita tahu di tahun 2007 paling banyak? Jadi kita membaca diagram batang yang ada. Kemudian bagaimana kita tahu selisih tangkapan ikan pada kurun waktu tersebut? Nah, itu caranya dengan kita menganalisis. Kita analisis diagram batang ini. Kita lihat dulu. Kita cari terlebih dahulu tangkapan ikan terbanyaknya di tahun berapa? Sudah dapat. Kemudian paling sedikit itu di tahun berapa? Sudah dapat juga. Kemudian untuk mencari selisih itu kan biasanya rumusnya adalah yang paling banyak nilai paling tinggi dikurang dengan nilai yang paling rendah. Nah, ini dia 5.000 dikurang 2.000 dapat hasilnya 3.000 kilogram. Dan yang terakhir tadi adalah untuk mendeskripsikan data itu ada namanya prediksi atau kesimpulan. Nah, itulah cara kita untuk mendeskripsikan data atau cara kita membaca data. Nah, soal nomor 2. Siapa yang bisa soal nomor 2? Oke, silahkan Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan median modus dari tabel yang sudah disediakan. Pertama, min. Untuk menentukan min, kita harus mengetahui dulu jumlah datanya, berapa jumlah banyak datanya. Dicari dengan menambahkan ini, hasilnya 30. Terus nilai dengan frekuensi dikalikan 5 kali 2, 6 kali 4 seperti yang sudah saya buat. Maka hasilnya sama dengan 221 dibagi 30. Hasilnya 7,36. Ini merupakan hasil dari min. Kemudian mediannya. Untuk menentukan mediannya kita harus kemudian mencari median. Median ini kita harus mencari dulu data ke N-nya. Yang mana data ke N-nya itu datanya 30 dibagi 2 dan data ke N yang satu laginya 30 dibagi 2 ditambah 1. Maka 30 dibagi 2 hasilnya 15 dan 30 dibagi 2 ditambah 1 hasilnya 16 dibagi dengan 2. Nah, kenapa hasilnya di sini 7? Dapat kita ketahui bahwa ya kita mencari data ke 15 ini di sini kayak 3 ditambah 4, kemudian hasilnya ditambah 10 dan seperti itu, maka hasilnya 7. Sama juga dengan yang 16 ini dicari juga seperti itu, kemudian dapat juga 7 ditambah 7 dibagi 2, 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. Kemudian yang terakhir yaitu ada modus. Kita dapat melihat dari tabel yang sudah disediakan. Frekuensi terbanyak yaitu nilai 7, maka modusnya adalah 7. Terima kasih, silakan duduk. Nah, itu adalah tentang pemusatan data. Pemusatan data itu ada hunian atau yang disebut dengan rata-rata, ada median dan ada modus. Median itu tadi rata-rata. Ini adalah rata-rata. Kalau median itu apa? Nilai tengah. Median adalah nilai tengah. Nah, kalau modus yang sering muncul. Modus adalah angka yang sering muncul. Nah, pertama kita tentukan yaitu mediannya terlebih dahulu. Median itu rata-rata. Untuk mencari median itu rumusnya apa? Ada yang bisa tunjukkan?
jumlahkan seluruh banyak data. Jumlah data. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk jumlah data di sini ada nilai dan ada frekuensi. Nah, untuk jumlah data gimana sih cara mencarinya kalau dia ada nilai dan ada frekuensi? Yang pertama, kita kalikan nilai dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 5 dikali 3 ditambah berikutnya 6 dikalikan dengan 4, 6 dikali 4 ditambah seterusnya, dan yang terakhir adalah 10 dikalikan dengan 2, lalu dibagi dengan banyak data. Banyak data itu kita lihat dari frekuensi. Nah, frekuensinya ini berapa semua totalnya? 3 tambah 4 7 tambah 10 17 tambah 7 24 tambah 4 28 tambah 2 30. Berarti banyak datanya ada 30. Nah, untuk mencarinya paham? Paham, Bu. Kemudian ada yang namanya median atau nilai tengah, ya. Median nilai tengah di sini datanya itu adalah 30. 30 itu ganjil atau genap? Genap. Nah, untuk mencari data genap, itu rumusnya adalah data ke n dibagi dengan 2. N itu adalah banyak data. Banyak datanya tadi berapa? 30. Berarti data ke 30 dibagi dengan 2 ditambah data ke 30 dibagi 2 ditambah 1. Nah, 30 dibagi 2 berapa? 15. Ini data ke 15. Ini 30 bagi 2 15 ditambah 1 16. Ini adalah data ke 16. Lihat, gimana cara kita tahu mana data 15, mana data 16? Nah, di sini kan ada nilai 5, frekuensinya 3. Frekuensi 3 ini berarti dari 1 sampai dengan 3 itu adalah nilainya 5. 3 ditambah 4 berapa? 7. Berarti setelah 3 sini berapa? 4 sampai 7. 4 sampai 7 nilainya 6. Kemudian ini 7 ditambah 10 berapa? 17. Nah, di dalam 7, di sini kan 17 nih. Hapus dulu ya bagusnya. Nah, di sini 7 sampai, berarti di sini adalah 8 sampai ke data 17. Nah, di sini 8 sampai 5 sampai 17 ada 15 dan 16 di dalamnya. Ada. Data 15 nilainya adalah 7. Kemudian karena kebetulan di dalam data ini, di dalam frekuensi yang ini 16 juga nilainya adalah 7. Nah, 7 ditambah 7 14 dibagi dengan 2 7. Itu untuk mencari data genap. Nah, median itu ada juga untuk mencari data ganjil. Nah, gimana cara cari data ganjil? Ada yang tahu? Di videonya udah ada. Nah, data ke n ditambah 1 dibagi 2. Contohnya 2, 3, 4, 5. Berapa n-nya? N itu adalah banyak data. Banyak datanya berapa? Ada 5. Berarti 5 ditambah 2 dibagi ditambah 1. Tambah 1. 5 tambah 1 6 dibagi 2. Berapa? Ya. Nah, berarti median ganjilnya adalah paham sampai di sini? Lanjut. Untuk modus. Modus itu tadi apa? Modus adalah angka yang sering muncul. Kita lihat dari tabel ini aja langsung. Nilai dan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya yang mendapatkan nilai, ya kan? Nih, si frekuensi ini misalnya orangnya ada 10 orang mendapatkan nilai 7, ada 7 orang mendapatkan nilai 8. Lihat, frekuensi paling tinggi berapa? Ada
7. Berarti modusnya adalah 7. Ini adalah modus. Sampai di sini paham? Oke. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir. Permasalahan terakhir itu tentang penyebaran data. Penyebaran data ada apa tadi? Jangkauan dan kuartil. Nah, ini yang belum maju, Syukria. Boleh silahkan maju. Jadi tentukan jangkauan dan kuartil Q1, Q2, dan Q3. Jadi jangkauan, kalau kita mencari jangkauan, kita mencari nilai terbesar dan nilai terkecil di rumah lama tidur. Terkecil adalah 4 dan yang terbesar 8. Jadi 8 kurang 4 hasilnya adalah 4. Untuk mencari kuartilnya, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Habis itu kita bagi 2, diantaranya kita dapat Q2-nya. Itu 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Dan sebelum itu kita akan mencari juga kuartil 1 yang dimana dia di tengah-tengahnya, itu 5. Dan kuartil 3 kayak gitu juga, kita mencari di antara tengah-tengahnya itu adalah 7. Jadi kuartil 3-nya adalah 7. Ya, cukup. Boleh dulu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Syukria. Oke, nah untuk mencari penyebaran data kedua yaitu jangkauan, ada jangkauan dan kuartil. Kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk mencari jangkauan, kita harus mencari nilai terbesar dan nilai terkecilnya terlebih dahulu. Lihat dari tabel, nilai terbesarnya ada berapa? 8. Dan nilai terkecilnya adalah 4. Berarti nilai terbesarnya 8 dikurang 4, hasilnya adalah 4. Nah, kuartil itu bisa kita cari dengan cara kita urutkan dulu seluruh datanya. Nah, ini 4 ada berapa frekuensinya? 1. 5 ada berapa? 2. 6 ada 3. 7 ada 2. 8 ada 2. Sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar? Sudah. Nah, dari seluruh data ini kita urutkan, kita bagi 2 bagian lagi. Kita letakkan di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah itu bisa kita tentukan yaitu Q2-nya. Berarti Q2 ini sama mencarinya seperti apa? Median. Ya, atau nilai tengah. Nah, rumusnya yaitu ya, 6 ditambah 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian, nah kita mencari Q1. Kita kan sudah membagi tadi ini menjadi 2. Menjadi 2 bagian. Kita bagi lagi menjadi 3 bagian agar dia menjadi 3 bagian. Berarti di sini sebelum Q2 ini ke kiri, ya, ke kirinya itu yang mana yang angkanya terletak di tengah-tengah? 5. Berarti Q1-nya adalah 5. Nah, setelah Q2 tadi kita cari lagi datanya. Kita hitung lagi data mana yang terletak di tengah-tengah? Ada 7. Berarti Q3-nya adalah 7. Nah, untuk jangkauan dan kuartil semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah materi kita untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya di rumah, Ananda boleh buka bukunya halaman 136, kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 20 yang genap saja. Oke? Dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya dulu nih, pelajaran kita hari ini ada statistik. Ada apa aja tadi statistik? Yang pertama apa?
pelajari hari ini. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan mengirimkan link video kembali untuk kita pelajari terlebih dahulu di rumah dan akan Ibu berikan pertemuan berikutnya soal tentang materi itu. Nah, materi kita berikutnya adalah tentang peluang. Oke? Terima kasih semuanya. Ibu sudahi pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.